Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Nah, pada pasal 20 ini, 1 Raja-Raja menceritakan bahwa bagaimana kerajaan utara, Israel, kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, itu sedang terancam oleh sebuah serangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan keselamatan kerajaan utara ini. Di mana Ben-Hadad mulai mengepung wilayah Samaria. Namun Tuhan masih memberikan sebuah keselamatan. Terhindarnya kerajaan utara dari serangan Ben-Hadad yang mengepung Samaria semata-mata karena Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Ahab pada waktu itu. Supaya apa? Supaya tahu bahwa tanpa Tuhan, kerajaan utara tidak akan pernah mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan keselamatan. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Supaya kita mengerti apa yang kita baca, kita renungkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Sebab Kau Allah yang memberikan pertolongan. Di dalam Engkau ada keselamatan. Di dalam-Mu ada damai sejahtera. Di dalam-Mu sukacita melimpah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Hanya Engkau satu-satunya perlindungan kami. Oleh sebab itu kami memuji Engkau, kami mengagungkan. Bagimu pujian, bagimu hormat, ya Allah, ya Tuhan. Bagimu hormat kami, Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti
Inilah pengakuan iman kami ya Tuhan, bahwa tiada yang lain seperti Engkau. Sebab Engkaulah penolong kami, perlindungan kami, benteng pertahanan kami terhadap serangan para musuh dan lawan kami. Kami akui di dalam Engkau ada kuasa yang mengalahkan segala apapun juga. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Tuhan urapi kami. Kami membuka mata, hati, dan pikiran kami untuk dipenuhi dengan hasrat Tuhan, yaitu firman-Mu. Apa yang kami baca, kami renungkan. Biarlah ada nilai-nilai rohani yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, kepungan Raja Ben-Hadad terhadap Samaria, ibu kota kerajaan utara atau kerajaan Israel, itu betul-betul sangat menakutkan. Sangat mengancam kesejahteraan orang-orang di wilayah utara, kerajaan utara. Nah bagaimana bisa Tuhan menolong Raja Ahab, khususnya kepungan Ben-Hadad kepada Samaria, saudara. Seperti kita ketahui, sebenarnya di mata Tuhan, Raja Ahab itu jahatnya luar biasa. Apalagi ditambah dia punya istri namanya Isabel. Kita baca kisahnya, bagaimana membawa umat Israel, kerajaan utara itu menyembah Baal-Baal dan ilah-ilah lain. Ketika Nabi Elia mengembalikan posisi rohani bangsa Israel kepada Tuhan, dibantainya 450 Nabi Baal itu, sebenarnya menandakan bahwa kerajaan utara sedang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi mengapa Allah campur tangan dan menyelamatkan mereka dari kepungan Ben-Hadad? Mari kita baca saudara, supaya kita mengerti kok Allah tetap membela Ahab dan kerajaan utara. Kok Allah tetap melindungi Samaria dari kepungan Ben-Hadad? Ada tujuan apa Tuhan terhadap keselamatan yang diterima orang-orang Israel atau kerajaan utara itu? Kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebab banyak sekali ayat saudara, tapi kita ambil intinya nanti akan saya jelaskan. Samaria tertolong dari kepungan. 1 Raja-Raja 20, Perjanjian Lama halaman 390. Demikian firman Tuhan. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju. Ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu, kepada Ahab Raja Israel, dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, katanya, seperti bicaramu itulah, ya tuanku Raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu. Beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita. Sebab ia telah menyuruh orang kepadaku, meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini
aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ayat 10. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika rakyat yang mengikuti aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Ini artinya ancaman yang mengerikan dari Raja Aram yaitu Ben-Hadad kepada Samaria yang pada waktu rajanya adalah Ahab. Ayat 11. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah, orang yang baru menyandang pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Nah saudara, gambaran awal dari apa yang terjadi ketika Samaria mulai dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram. Ahab mula-mula memberikan sebuah tawaran, ya sudah, kami mau berikan apa yang kau minta. Pulangnya utusan orang Aram itu kepada rajanya membuat Ahab memanggil para tua-tua. Ini ada ancaman seperti ini. Gimana? Apa kita luluskan atau tidak? Apa jawab para tua-tua Israel itu, Samaria itu? Jangan luluskan, jangan ikuti, jangan serahkan apapun kepada Ben-Hadad. Nah dari kisah ini saudara, kita akan belajar beberapa hal. Samaria, rajanya jahat di mata Tuhan, namun tertolong dari kepungan Ben-Hadad. Pesan ini berisi sejarah peperangan antara Ben-Hadad Raja Aram dengan Raja Israel yaitu Ahab. Dalam peperangan ini saudara, Ahab sekali lagi menang. Memang agak menarik saudara, bahwa kita tidak menjumpai nama Elia atau Elisa sebagai nabi di dalam peristiwa ini. Kalau kita baca selanjutnya, ini perkara antara Israel dan Tuhan. Antara kerajaan utara dengan Tuhan, tanpa melibatkan Elia maupun Elisa. Sebab Allah memberikan kesempatan terakhir kepada Ahab dan orang Israel, kerajaan utara itu, supaya mereka bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan. Sebab di tengah kepungan Raja Ben-Hadad, Allah tetap melindunginya. Ini pesan moralnya seperti ini. Kadang kita bertanya, kok orang jahat masih dilindungi Tuhan? Kok Ahab bersama dengan istrinya Isabel yang jelas-jelas melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyukakan hati Tuhan, kok masih dilindungi? Jawabannya cuma singkat. Allah masih melindungi mereka dari serangan orang Aram, supaya mereka bertobat meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Allah, yaitu Allah Israel yang sejati. Jelas-jelas Ahab itu penyembah berhala, saudara. Tapi mengapa diizinkan menang? Ini kalimat kontradiksi. Seharusnya Allah menghukum Ahab, Allah membiarkan Ben-Hadad orang Samaria itu untuk menghancurkan Samaria. Tapi pada peristiwa ini Allah masih menahan diri. Allah masih menahan diri. Untuk apa? Sekali lagi memberikan kesempatan kepada orang kerajaan utara. Supaya mereka tahu bahwa yang melindungi, yang menyertai, yang mengokohkan kerajaan adalah Tuhan sendiri. Ahab justru tertolong oleh Allah secara ajaib. Ya. Tadi kan ada beberapa ayat, 32 raja-raja ya, yang berkoalisi dengan orang Aram, dengan Ben-Hadad untuk menyerang orang Israel. Sudah lihat ya, satu raja saja punya pasukan yang banyak. Ini 32 raja berkoalisi. Artinya banyak sekali. Tapi kalau kita baca selanjutnya, apa yang terjadi?
Raja Ahab bersama dengan tentaranya yang jumlahnya cuma 7.232. Ya. Melawan 32 raja-raja dengan pasukan yang banyak itu. Namun Ahab berhasil mengalahkan Ben-Hadad, Raja Aram itu. Ya. Ini sebuah pemaparan yang luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan supaya Ahab bertobat. Kita bisa melihat ini karena Allah sendiri yang berperkara. Allah masih mau terlibat di dalam masalah-masalah yang terjadi di kerajaan utara. Walaupun sebenarnya Ahab sudah meninggalkan Allah. Dan itu membuat bangsa Israel, kerajaan utara itu juga meninggalkan Allah. Tapi bukankah pada peristiwa ketika Elia dikejar-kejar oleh Isabel, Allah bilang begini, masih ada orang benar walaupun tidak banyak di sana. Keberadaan orang benar itu membawa aku memberikan kesempatan kepada Raja Utara, yaitu Israel, supaya mereka sadar tanpa aku, kata Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita berpikir begini, saudara, orang jahat harus dihukum. Ya, upah kejahatan, upah dosa itu hukuman. Bahkan Alkitab mengatakan maut. Tapi kalau Tuhan masih mau menolong, masih mau membantu, masih mau melindungi orang jahat itu supaya tidak terjadi malapetaka dan mara bahaya, alasannya cuma satu. Allah memberikan kesempatan terakhir supaya mereka bertobat. Tapi sayang, di tengah-tengah demonstrasi kuasa Allah yang melindungi Ahab, Samaria, dan kerajaan utara dari serangan orang Aram itu tidak juga membuat Ahab bertobat. Sekarang mari kita lihat. Ada dua alasan, saudara. Ada dua alasan mengapa Tuhan masih melindungi Ahab. Ingat ya, tadi saya singgung sekali bahwa ketika Elia membawa orang Israel berbalik kembali kepada Allah yang tadinya menyembah para Baal, dewa-dewanya Isabel, istri Ahab yang dibawa dari bangsa kerajaannya, membuat orang Israel itu berdosa di mata Tuhan. Lalu terjadilah pemusnahan nabi-nabi Baal yang dilakukan oleh Elia. Lalu Allah sendiri menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal. Nah, ini dia. Ketika sebuah kerajaan, dalam pada waktu itu adalah kerajaan Israel, umat pilihan Allah, semuanya jahat. Lalu hanya ada beberapa orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Alkitab mencatat ya, 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal. Artinya ada orang-orang yang murni hatinya. Allah masih menyayangkan itu. Makanya Samaria ditolong Tuhan. Pertama, karena faktor 7.000 orang benar itu. Kilas balik ke kitab Kejadian, ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Sebab kejahatan sudah merajalela di sana. Abraham tawar menara dengan Tuhan. Kalau ada 100, kalau ada 50, kalau ada 10, sampai gak ada tawar mana-mana lagi. Artinya Tuhan sebenarnya menyelamatkan Samaria yang pertama karena masih ada 7.000 orang yang benar di tengah-tengah bangsa itu. Alasan yang kedua, sekali lagi, Allah memberikan kesempatan. Kesabarannya masih memberikan kesempatan kepada Ahab untuk bertobat. Ayat 13, mari kita lihat, saudara. Ini kuncinya mengapa Samaria tertolong. Walaupun rajanya jahat luar biasa. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku itu Tuhan ya, akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Jelas di sini, saudara. Kalau Tuhan masih melindungi Samaria, masih melindungi Ahab, masih melindungi kerajaan utara dari serangan Ben-Hadad,
supaya orang Samaria tahu, supaya bangsa Israel kerajaan utara tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa mengatur segala-galanya. Tuhan cuma menunggu respon orang Israel, respon Ahab supaya kembali kepada Tuhan. Ini Allah selalu memperhitungkan dampak yang akan dialami oleh umatnya yang hidup ya di tengah-tengah masyarakat yang berdosa. Allah masih melihat 7.000 orang itu. Allah masih melihat bagaimana pemeliharaan buat mereka. Sebab kalau sampai Allah membuka pagar keselamatan, pagar perlindungan, Ben-Hadad masuk ke Samaria, selesai. Tidak ada yang tersisa. Sudah lihat sumpahnya Ben-Hadad tadi? Tidak akan pernah ada lagi debu yang bisa diambil dari Samaria. Artinya apa? Semuanya rata. Semuanya habis dijarah, ditindas oleh Ben-Hadad. Tapi Allah masih melihat ada orang benar di situ. Allah masih ada 7.000 orang yang patut diselamatkan. Makanya kita merenungkan firman ini, saudara. Orang benar itu memiliki kontribusi keselamatan di tengah-tengah bangsanya. Coba bayangkan ya, kalau orang Kristen menjadi orang yang benar di mata Tuhan, maka bangsa akan terselamatkan. Kalau komunitas orang-orang Kristen hidupnya benar, maka keselamatan bangsa, kesejahteraan bangsa, ya, termasuk pergolakan politik bangsa ini akan tetap dikendalikan oleh Tuhan kalau ada orang benar di dalamnya. Betapa berpengaruhnya orang benar di tengah masyarakat yang tidak benar. Oleh sebab itu, kita tetap jadi terang. Pancarkan kebenaran, pancarkan kekudusan, pancarkan kehidupan yang penuh dengan terang itu di tengah dunia yang gelap ini. Supaya apa? Di mana kita berada, bangsa yang kita tempati ini mendapatkan anugerah dari Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara. Ternyata kekalahan pertama Ben-Hadad terhadap Ahab itu tidak menyurutkan niat Ben-Hadad untuk apa? Menghabiskan Samaria. Sebab ada peperangan-peperangan berikutnya. Berkali-kali Ben-Hadad mengancam Samaria, tapi berkali-kali juga Allah menyelamatkannya. Nah, mari kita lihat, saudara. Pertempuran dekat Afek ini, ayat 23 sampai 25. Saya bacakan ya. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Setelah kekalahan yang pertama, Allah menyelamatkan orang Samaria dari ancaman Ben-Hadad. Strategi yang kedua bilang gini, para pegawai-pegawai Ben-Hadad ngomong, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Lalu Raja Ben-Hadad itu mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Ternyata ahli strategi orang Aram bilang begini, yang kita hadapi ini Allah gunung. Pengertian Allah gunung itu Allah yang ada di tempat yang maha tinggi gitu. Itu benar. Lalu mereka punya strategi. Kalau kita perang melawan mereka, itu Allah gunung yang akan mengalahkan kita. Sekarang gini, kita tarik mereka dari pengaruh Allah mereka. Kalau di tanah pegunungan kita kalah, sekarang tarik ke tanah datar. Kita pasti akan mengalahkannya. Nah, strategi perang ini, saudara, menghadapi Raja Ahab, Raja Israel, diterapkan betul-betul oleh Ben-Hadad dan para pasukannya. Strateginya ada 3. Yang pertama, menyerang di tanah datar atau tanah rata. Ayat 23.
Yang kedua, menempatkan bupati sebagai komandan perang, bukan raja-raja lagi. Yang ketiga, mengerahkan tentara dalam jumlah yang besar, melebihi apa yang sudah dilakukan pada pertempuran pertama. Tetapi strategi itu tidak dapat mengalahkan Ahab. Karena apa? Sekali lagi, karena Tuhan. Sekali Tuhan melindungi Samaria, maka serangan jenis apapun mampu dikalahkan oleh orang Samaria. Dalam hal ini Ahab. Lihat ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. 28, saudara. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Tuh, tujuannya supaya Israel tahu, Ahab tahu, orang Samaria tahu, Tuhan itu satu-satunya Allah. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadapan-hadapan. Tapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Ayat 30. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota. Tapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal di situ. Bisa bayangkan itu. Allah kalau sudah memberikan kemenangan kepada bangsa pilihannya, walaupun saat itu Ahab masih berdosa, tapi Allah memberikan pelajaran supaya mereka tahu, bukan dengan kuat dan gagah mereka, bukan dengan jumlah pasukan mereka, tapi semata-mata karena Tuhan. Lalu strategi terakhir apa, saudara? Penasehat Ben-Hadad bilang gini, ya sudah, kita sekarang pakai strategi yang terakhir. Apa itu? Memohon belas kasihan. Kalau kita baca ayat 31 sampai 32. Ben-Hadad datang ke Ahab minta belas kasihan. Yuk, kita nggak perang lagi, tapi jangan musuhi aku. Nah ini, pangkal kesalahan Ahab berikutnya adalah berkompromi dengan musuh. Dan ini betul-betul melanggar titah Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberitahu kepada Ahab melalui abdimnya. Sekarang keputusan ada padamu, hai Raja Ahab. Habiskan musuhmu. Matikan, bunuh semua musuhmu. Tapi sayang, Ahab menjalin koalisi perdamaian dengan Ben-Hadad. Sudah ditolong Tuhan, tapi mengingkari firman Tuhan. Sudah dilepaskan Tuhan dari para musuhnya, tapi malah bekerja sama dengan musuhnya. Ternyata Ahab dan orang Samaria lebih mementingkan menjalin hubungan dengan Ben-Hadad dibanding memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Wah, ini betul-betul manusia yang tidak tahu diri. Manusia yang betul-betul tidak sadar bahwa Allah yang menolong, Allah yang melindungi, Allah yang memberikan kemenangan. Tapi mereka memalingkan wajahnya dari Allah, bahkan bersekutu dengan musuhnya. Saya berharap lewat pelajaran ini kita tahu, kita harus betul-betul mengikuti perintah Tuhan. Jangan pakai akal pikiran sendiri. Bujuk rayu para musuh yang ingin menjalin hubungan dengan kita, dengan keras, dengan tegas kita tolak. Tidak ada hubungan antara orang benar dengan orang yang dimurkai Tuhan. Antara terang dan gelap. Sebab kemenangan kita, sebab perlindungan yang kita terima, semuanya datangnya daripada Tuhan. Sekali lagi kita belajar, ayo sekali kita ikuti firman Tuhan, terus lakukan itu. Kalau kemenangan dapat kita raih, kita akui semuanya datang daripada Tuhan. Dan jangan pernah menjalin hubungan dengan musuh-musuh kita. Musuh harus dikalahkan. Dan wajah kita harus berpaling kepada Tuhan, menuju kepada Tuhan. Kita tujukan hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah Allah yang menolong kita semuanya. Dan itulah 1 Raja-Raja pasal yang ke-20.
Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana kami harus tahu diri. Kalau ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dipagari dengan pagar Tuhan dari para lawan dan musuh kami. Seharusnya kita tahu bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Jangan seperti Ahab. Kami nggak mau seperti Ahab yang tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan kesempatan untuk bertobat datang dari Tuhan tidak diambil oleh Ahab. Semakin merajalela. Ditolong Tuhan tapi lupa Tuhan. Itulah Raja Ahab. Diselamatkan Samaria dari kepungan Ben-Hadad. Tapi mereka tidak menyekakan hati Tuhan. Itulah Samaria pada waktu itu. Kami nggak mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau hati kami, mata kami, hidup kami terfokus kepada Tuhan. Sebab datangnya pertolongan hanya dari Tuhan. Terima kasih pelajaran yang indah ini. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan menolong, melindungi kami dari para musuh-musuh kami. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang mari dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.